Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang terakhir. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Guinam yang naik ke atas atap terlihat kebingungan. Ternyata Jungsan dan yang lain telah pergi dari sana. Lalu Guinam mencoba mencari di setiap kelas. Namun saat ia mendengar sesuatu dari arah luar, ia pun langsung melompat keluar melalui jendela. Sementara para murid yang terjebak di gedung olahraga, Onjo mencoba mendobrak pintunya. Tiba-tiba saja pintu itu terbuka dan ternyata orang yang membuka pintu adalah ayahnya sendiri. Setelah mereka berhasil keluar, mereka lalu menuju ke arah gunung agar bisa kabur dari serangan para zombie. Namun sayangnya ketika mereka masuk ke lapangan tenis, mereka malah terjebak di dalam sana. Beberapa saat kemudian, para zombie berhasil menerobos masuk ke sana, sehingga mereka pun mencoba bertahan dari serangan para zombie-zombie tersebut. Kemudian, ayah Onjo berusaha memancing para zombie dan menyuruh para murid untuk segera keluar dari sana. Namun entah mengapa, tiba-tiba ia malah mengunci dirinya sendiri. Tanpa disadari, ternyata tangan ayah Onjo telah tergigit saat dia sedang melawan para zombie, sehingga Onjo dan teman-temannya akhirnya terpaksa meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sampai di sebuah proyek pembangunan, mereka berusaha kabur dari para zombie yang ada di sana. Untungnya mereka berhasil lolos dan bersembunyi di balik tembok tersebut. Ternyata suara yang didengar oleh Guinam berasal dari dalam gedung olahraga, di mana di sana terdapat Minjay yang sedang mempersiapkan panah untuk senjata menyerang para zombie. Guinam kemudian menanyakan pada Minjay mengenai keberadaan Jungsan. Namun Minjay yang tak mengenal siapa itu Jungsan, Guinam langsung marah dan ia langsung menggigit Minjay. Di pangkalan militer, Seonmo yang menyadari mereka tak bisa menemukan vaksin dari virus tersebut akhirnya mengirimkan beberapa helikopter dan memberitahu seluruh warga yang ada di kota Yosan bahwa sebentar lagi mereka akan menembakkan rudal berdaya ledak tinggi di beberapa lokasi, salah satunya yaitu SMA Yosan. Mereka menghimbau bagi para warga yang berhasil selamat dari wabah zombie segera berlindung di stasiun bawah tanah agar mereka tak terkena dampak ledakan tersebut. Tak lama kemudian, para tentara mulai mengirimkan ratusan drone untuk memancing para zombie menuju ke lokasi yang telah mereka tentukan. Yang mana hal itu membuat para zombie akhirnya mulai berkumpul di tempat itu. Sementara Namra yang mendengar peringatan itu menyuruh para murid yang lain untuk segera pergi dari sana. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba Guinam berhasil menemukan keberadaan mereka dan ia pun langsung menyerang Jungsan. Tak hanya itu, Guinam berhasil menggigit tangan Jungsan di hadapan teman-temannya. Namun untungnya Jungsan berhasil mendorongnya saat drone-drone yang dikirim para tentara mengeluarkan suara aneh yang mampu mengganggu pendengaran para zombie. Jungsan yang sadar jika dia akan segera berubah menjadi zombie, dia langsung menyatakan perasaan cintanya pada Onjo sebelum akhirnya ia pergi dan memancing seluruh zombie yang ada di sana. Setelah memastikan keadaan aman, Suyok dan yang lain segera pergi menuju pegunungan. Sementara Jungsan berusaha menahan Guinam yang tak bisa mati meski ia telah ditusuk dan terjatuh dari atas gedung berkali-kali.
Terlihat Jungsan masih bisa mempertahankan kesadarannya walaupun ia telah tergigit. Bahkan ia juga mampu menandingi kekuatan Guinam, yang mana hal tersebut menandakan bahwa kemungkinan besar Jungsan juga berubah menjadi manusia setengah zombie. Tak lama kemudian, rudal-rudal mulai diluncurkan. Ledakannya yang sangat besar dan mampu menghancurkan seluruh zombie serta beberapa bangunan yang ada di sekitar sana, termasuk bangunan di mana Jungsan dan Guinam berada. Setelah ledakan itu berakhir, Onjo dan teman-temannya memutuskan untuk kembali dan mencari keberadaan Jungsan. Tetapi sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa karena dampak ledakan itu telah menghancurkan seluruh benda, termasuk para zombie yang ada di sana. Di sisi lain, Seonmo memberitahu seorang anggota dewan bahwa ia telah meledakkan beberapa tempat termasuk kantor anggota dewan, yang mana hal itu menyebabkan hampir 50% penduduk kota Yosan telah hangus terbakar. Meski ia berhasil memusnahkan sebagian besar zombie yang ada di kota Yosan, ia tampaknya tak bisa menanggung rasa bersalah karena telah membunuh puluhan ribu orang, dan pada akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak dirinya sendiri. Lalu saat Soyo dan yang lain sampai di sebuah tempat, mereka sempat dikejar oleh beberapa zombie. Namun karena Daesu saat itu sedang terluka, mereka pun akhirnya tak punya pilihan lain selain melawan para zombie di sana. Lalu ketika salah satu zombie hendak menyerang Jenghari, Wijin dan yang lain berusaha menyelamatkannya. Tetapi sayangnya Wijin malah tergigit oleh zombie tersebut. Sebelum menjadi zombie, ia sempat berpesan pada kakaknya untuk berlatih lebih giat lagi karena sebenarnya ia tahu bahwa Jenghari gagal masuk ke tim nasional. Tak lama kemudian, Wijin pun akhirnya mulai berubah menjadi zombie sehingga Namra terpaksa membunuhnya karena hanya itu satu-satunya cara agar tak ada lagi korban dari para zombie. Setelah kejadian itu, mereka semua segera pergi menuju ke arah pangkalan militer. Namun entah mengapa tiba-tiba Namra mulai merasakan bahwa dirinya sangat lapar, sehingga ia memutuskan untuk berlari ke arah lain agar ia tak menggigit teman-temannya. Onjo dan Soyo yang menyadari Namra telah menghilang, mereka pun segera kembali untuk mencarinya. Tetapi saat mereka berhasil menemukan Namra, Namra justru menyerang dan hendak memakan Onjo. Untungnya Namra masih bisa mengendalikan diri, sehingga saat dia sadar dia langsung pergi meninggalkan Onjo dan Soyo. Sesaat kemudian mereka akhirnya sampai di pusat karantina, dan di sana mereka sempat ditanya oleh beberapa petugas tentang Pak Le yang telah membuat virus zombie tersebut. Tetapi meski begitu, beberapa di antara mereka sepertinya tak mau mengatakan apa-apa karena mereka sudah tak percaya lagi pada para tentara yang sebelumnya telah meninggalkan mereka di sekolah. Singkat cerita, setelah 4 bulan berada di pusat karantina, Onjo selalu pergi ke lokasi yang letaknya tak jauh dari sana untuk mengenang seluruh teman, guru, serta keluarganya yang telah meninggal akibat wabah zombie. Keesokan harinya, ia mengajak Soyo untuk pergi ke tempat tersebut. Namun ternyata Soyo malah mengajak para murid yang lain, sehingga mereka pun akhirnya pergi ke sana bersama-sama. Setelah mereka selesai memberikan penghormatan, tiba-tiba mereka melihat api unggun yang berasal dari SMA Yosan, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi mengeceknya, berharap mereka bisa menemukan seseorang di sana. Saat mereka tiba di sekolah, tampaknya mereka mulai kehilangan harapan karena ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh sekolah. Bahkan para zombie yang ada di sana juga ikut hangus terbakar. Lalu ketika mereka sudah berada di atap, mereka pun sempat terkejut saat mereka melihat ada sebuah api unggun yang sedang menyala di sana.
Awalnya mereka sempat mengira bahwa itu merupakan perbuatan dari para YouTuber yang sedang mencari konten. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba seorang datang menghampiri mereka dan ternyata orang itu merupakan Namra yang berhasil bertahan hidup di sana. Namra. Onjo kemudian mengajak Namra untuk tinggal bersama mereka, tetapi sayangnya Namra tak bisa melakukan hal itu karena ia harus menjaga beberapa orang yang juga berubah menjadi setengah zombie seperti dirinya. Setelah berpamitan, Namra kemudian pergi meninggalkan mereka. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. 나 다시 올게.